Bismillahirrahmanirrahim. Innakum kuntum qauman fasikin. Sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi sedekahnya orang kafir tidak diterima. Begitu juga dengan sedekahnya orang munafik. Ini sangat menakutkan sekali ya. Tapi nanti kita terangkan. Jadi ibadah itu ada dua. Tak boleh nih, ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang kita hubungan langsung dengan Allah. Jadi ibadah mahdoh ini diterima dan tidaknya itu lebih banyak diterimanya. Contohnya kayak apa? Sholat. Sholat. Sholat itu akeh diterimane apa akeh ditolak? Diterima. Akeh diterimane karena iya. Ya nggak boleh suudzon. Memang ibadah mahdoh itu ibadah yang banyak diterima daripada tidak diterima. Sholat saya nggak khusyuk, sholat saya kurang bener. Ya selama kita ikhlas, selama kita berusaha untuk khusyuk, selama kita berusaha untuk tetap diterima. Itu ibadah mahdoh. Selain sholat apa? Puasa. Puasa itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang kita langsung berhubungan dengan Allah. Namanya ibadah apa? Mahdoh. Engko santri senior keliru nek muni. Ibadah mahdoh. Nah, yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang tidak murni. Ini ibadah-ibadah yang melibatkan hukum-hukum sosial. Seperti di sini menerangkan infak, sedekah, zakat, akikoh, haji. Pokoknya ibadah-ibadah sing bangsa maliyah atau bisa diwakilkan orang lain itu rawan untuk tidak diterima. Nanti akikoh tidak karena ada iman di dalam hati, karena memang tren. Jadi ibadah infak juga seperti itu, sedekah juga seperti itu. Karena kaya sing pengurus-pengurus yayasan sedekah amal niku ya kudu hati-hati. Jadi sedekah itu termasuk ibadah sing apik. Dan ila yaumil qiyamah kita harus melakukan sedekah itu. Tapi bolak-balik sedekah itu rawan karena sedekah ini melibatkan banyak hal. Apa syaratnya sedekah? Nomor sisi apa? Ikhlas. Yo duwe dhisik lah. Wong ora duwe duit kok ikhlas dhisik. Piye? Piye? Lah yo, ada yang disedekahkan. Kemudian yang kedua, ada yang disedekahi, ada mustahiknya. Yang ketiga, saksi. Loh, justru saksi ini yang menyebabkan nanti kita ada riya. Ikhlas. Jadi ketiga syarat ini. Yang pertama ada yang dibuat sedekah, yang kedua ada yang menerima sedekah, yang ketiga ikhlas. Apa? Harus masih kita butuh. Nah, itu termasuk mustahik itu Pak. Jadi ada mustahiknya. Oke, kita lanjutkan. Jadi loh, di sini kok sedekahnya orang munafik kok diterima? Apa kok diterima apa? Tidak diterima, ditolak. Jadi di sini menerangkan tentang orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk. Mereka hanya membantu harta. Tapi bantu mereka harta dan mereka tidak mau berjihad, tidak mau berangkat, itu ditolak oleh Allah. Gak ngeri. Makanya ada orang kaya seperti ini, sudahlah Pak Yai, saya tidak ikut ambil apa-apa, sudah saya cukup ikut urun saja. Seperti itu berarti baik enggak? Ya. Ya ambil bagian, tapi ojo kok ngemono kuwi tok. Di samping ibadah ghairu mahdoh dikebut, ibadah mahdoh itu juga harus dikebut. Ibadah yang langsung kita dengan Allah juga harus dikebut. Jadi misalnya ini, seperti yang marah akhir-akhir ini itu, anak soleh itu gimana sih? Anak soleh itu adat kita ya. Pokoknya nek wis mbancaki wong tuane, orang tuanya meninggal dibelehno sapi, terus orang satu kampung, satu desa dikasih diundang mendoakan bersama, itu seakan-akan itu sekarang menjadi menjustis mereka itu orang soleh. Tapi ketika hidup orang tuanya nelongso. Jadi ketika minta sate wis wong tuwa rasa sate-satenan ku cepet mati ngono.
Lah ya ketika hidup minta sate dicepet-cepetno mati, ketika mati dibelehno sapi. Lah itu. Berarti yang mahdoh itu sebenarnya apa? Yang mahdoh itu anak soleh ya ketika waktu sahur mendoakan orang tuanya itu. Orang satu kampung diundang dia nih Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim mendoakan orang tuanya diiklitik-klitik ning dhuwur pawon. Klitik-klitik sing diundang wis wayahe. Lah ya iki wayahe. Makanya anak soleh itu ya seperti itu mendoakan di waktu sahur, berbakti ketika orang tuanya hidup, baru mendoakan. Adapun lah iku tambah nemen soleh iku. Nemen soleh alhamdulillah. Tapi kok terus aku wis bar Fatihah terus kirim doa mohon. Iku alasan wong medhit. Oke, jadi ketika orang munafik tidak ikut perang Tabuk dan mereka hanya ingin nyumbang harta, itu justru ada ayat kul anfiqu tau'an aw karha la yutaqabbala minkum. Katakan Muhammad, berinfaklah kalian dengan harta baik dalam keadaan taat atau karena terpaksa, tapi ditolak oleh Allah. Innakum kuntum qauman fasikin. Ini munafik yang bagaimana? Wa ma mana'ahum, nanti kita terangkan. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan yang mencegah mereka sehingga sedekah mereka ditolak itu karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa mereka mengaku mukmin, mereka muslim? Karena mereka takut dihukum mati. Mereka takut menerima hukuman. Sehingga orang-orang munafik ini ketika Islam menang, ayo ikut Islam. Ketika orang Islam kalah, ngendoni wong Islam. Berarti munafik itu ada dua. Dia mengibadah dua. Apa Mas Taib yang seperti ini? Mahdoh. Oh kleru matoh iku kok. Mahdoh itu artinya murni. Sing nomor loro. Oh, iki senior tenan ya kan. Sing nomor loro munafik. Munafik itu juga ada dua. Ada munafik i'tiqadi seperti yang kita bahas hari ini, itu munafik i'tiqadi. Karena memang dari keyakinannya mereka sudah munafik, sama dengan orang kafir ini. Mereka sebenarnya tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua ada munafik amali. Munafik amali, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tapi perilakunya itu perilaku orang munafik. Seperti perilakunya orang munafik ketika waktu sholat subuh dia nggak jamaah, itu munafik tapi amali. Astagfirullah piye iki tenang. Nah, itu. Ketika waktu sholat subuh nggak mau jamaah, sholat sendiri, itu termasuk isya. Jadi asar juga Pak Pra. Jadi dia hanya sholat jamaah maghrib sama isya misalnya. Sholat jamaah kuwi ae, yang zuhur asar dan subuh tidak mau jamaah. Lah itu munafik, tapi munafik amali, bukan i'tiqadi. Ya berarti yang ditolak ini sedekahnya orang munafik i'tiqadi atau munafik amali? I'tiqadi. Mulai cerdas ya. Jadi engkau, wah kamu itu selama sholat jamaah kamu tidak sedekahmu ditolak. Ayo aja ngono dhisik, iku kesusu nek nak wile kesusu. Jadi yang di sini yang ditolak itu sing i'tiqadi apa? Munafik i'tiqadi. Jadi orang munafik yang dasar memang keyakinannya tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia Islam itu hanya etok-etok. Islam itu hanya pura-pura. Paham gak maksudnya gak? Oke. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala, dan mereka tidak mengerjakan sholat kecuali mereka itu dalam keadaan aras-arasan, males. Iki wong munafik. Wala yunfikuna illa wa hum karihun, dan mereka tidak berinfak kecuali mereka istilahnya nggak suka. Ini yang dibahas ini siapa? Yang dibahas ini siapa? Sahabat siapa ini? Sing kelo etok-etok ganteng terus nanti iman saya terfitnah. Siapa namanya? Ali. Lah ya kok senengane kok lali terus. Dalam astagfirullah. Dom ahli surga dom.
Jad bin Qais. Nah, kan ada 3 ya. Wa ala thalathati alladziina khulfu Abdullah bin Ubay, kemudian Jad bin Qais, Ma'tab bin Qushair. Cuma ini yang dibahas adalah Jad bin Qais karena dia orang kaya. Dia orang kaya, ya Rasulullah, aku tidak ikut berperang, tapi aku membantu harta. Kenapa? Karena orang-orang Barat itu terkenal cantik, sedangkan aku nggak bisa menahan dari kecantikan orang-orang Barat. Sehingga jagalah keislamanku, jagalah fitnah orang Islam dariku. Biarkan aku di Madinah, aku tidak ikut berperang. Akhirnya ya seperti itu. Jadi awake kongkon grayaya awake dhewe-dhewe. Apakah kita ini dari perilaku orang munafik seperti itu? Dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak beriman dari hati namanya apa? Munafik apa? I'tiqadi. Kalau tidak sholat, ya sholat tapi males sekali sholatnya. Itu ya munafik, tapi bukan munafik i'tiqadi, namanya munafik amali. Perilakunya orang munafik. Jadi kalau kita mau sholat kok agak malas, munafik neng hatiku ki. Ya harus dipaksa toh. Mendino ras-rasen. Harus dipaksa. Jadi kalahkan kemunafikan diri kita. Jangan sampai kita menjustis orang lain munafik, tapi kita sendiri sebenarnya munafik. Jadi ayat seperti ini kalau ulama-ulama dulu mesti nangis membaca ini. Jangan-jangan aku termasuk ini. Jangan-jangan ayo termasuk ini. Ya, sampean kan gak ales terus. iki ora aku iki. Iki mesti wong liya iki. Ora aku iki ya. Lah yo ngene iki lho piye? Atas birun. Di murid ini gitu ya, atas birun. Ya Allah, ya Allah. Orang munafik itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka melakukan sholat tapi malas. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Mereka berinfak tapi sebenarnya mereka tidak mau mengeluarkan. Ini sama dengan ceritanya siapa? Sa'labah. Masih ingat ceritanya Sa'labah? Piye Mas Taib? Belum melarang jadi kaya lupa dengan lupa dengan Allah. Lupa Rasulullah. Sampai nek dijeruk-jerukno itu ketika jamaah, ketika salam Sa'labah langsung lari. Ketika ditanya kenapa engkau lari ya Rasulullah, tidak ada pakaian yang aku gunakan untuk sholat. Aku ini sholat gantian sama istri. Jadi kalau sholat istri saya telanjang di rumah, saya berlari untuk mereka telanjang. Doakan aku untuk kaya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak mau mendoakan kaya. Berkali-kali Sa'labah minta didoakan kaya, akhirnya yang terakhir didoakan kaya oleh Rasulullah. Tapi yang terjadi setelah kaya, sampai beberapa lembah itu penuh dengan hewan ternaknya Sa'labah. Kemana Sa'labah kok tidak Jumatan? Awal-awalnya tidak Jumatan saja. Masih sholat biasa, tapi tidak Jumatan. Lama-lama tidak sholat 5 waktu, maksudnya tidak jamaah bersama Rasulullah. Ditanyakan oleh Rasulullah, kemudian ditarik zakatnya dan dia tidak mengeluarkannya. Seperti bahasanya Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Enak temen orang-orang fakir itu menerima zakat. Ini semua itu berkat kerja keras dan ilmuku. Enak temen kalau ingin kaya ya seperti saya. Akhirnya Sa'labah juga melakukan hal yang sama. Ketika ditarik zakat dan infak, dia tidak mau mengeluarkan. Sampai Rasulullah meninggal. Di masa Rasulullah hidup, Sa'labah menyesal tapi terlambat. Ketika membawa zakatnya kepada Rasulullah sudah ditolak oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah meninggal, era Abu Bakar membawa lagi zakatnya ditolak. Bagaimana mungkin aku menerima sesuatu yang ditolak oleh Rasulullah? Sampai Umar bin Khattab pun melakukan hal yang sama sampai Sa'labah meninggal. Makanya nek sampean digawe melarat, aja gelem njaluk ndongakno kiai kongkon sugih. Ndonga dhewe oleh. Kok ndang apike melarat. Soalnya Sa'labah diparil seandainya dia tidak minta doa kepada Rasulullah, mungkin saja Sa'labah itu tetap beriman dan dalam kesabaran dalam kemiskinannya. Berarti Sa'labah tidak kuat diuji dengan kekayaan, tapi kuat diuji dengan kemiskinan. Lah, orang munafik itu sedekahnya ada, sedekah-sedekah yang memang ditolak oleh Allah. Siapa sedekahnya orang kafir? Dhisik to kok urung-urung wis munafik. Pertama sedekahnya orang kafir. Orang sedekahnya orang kafir segunung
selautan. Misalkan ini ada orang kafir bangun masjid, untuk bangun masjid, itu boleh enggak? Enggak boleh. Orang kafirnya maksudnya. Lah yo misalkan ada orang kafir, dia memang kafir, keluarganya kafir, semua kafir, nyumbang untuk bangun masjid, khusus dirikan masjid dari uangnya orang kafir, sedekahnya diterima atau tidak? Tidak diterima. Tidak diterima. Sedekahnya orang kafir tidak diterima. Yang kedua, sedekahnya orang munafik i'tiqadi. Soalnya ini gak tak tambah i'tiqadi, engkau sampai menjudge wong. Oh, enggak boleh. Kenapa Mas Taib? Saya menyumbang Masjid Al-Falah yang sedang dibangun enggak boleh. Kamu munafik. Beda, munafiknya beda. Munafik zaman Rasulullah betul-betul. Kita bedakan antara munafik i'tiqadi dan amal ini. Oke, kita bedakan yang i'tiqadi dan amal ini. Kalian percaya nggak ada surga? Percaya. Ada Allah? Percaya. Percaya. Dengan yang dibawa Rasulullah semuanya itu kebenaran, percaya? Sangat percaya. Yaitu berarti sudah mukmin. Sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Betul-betul mukmin. Tapi kenapa kadang-kadang kita melakukan pekerjaannya orang munafik? Jamaah aras-arasen. Sedekah nek gak diobrai takmir juga sedekah. Nek gak diobrai panitia wakaf juga sedekah. Itu kan kelakuannya siapa? Munafik. Berarti munafik apa? Amali. Munafik amali ini kemungkinan masih diterima amalnya. Siapa tahu dengan amal sedekahnya itu membuat dia didekatkan dengan Allah. Ya, mengikis keburukan-keburukannya, mengikis kemunafikan mungkin dengan sedekah itu. Paham ya? Berarti yang tidak diterima ini munafik apa? I'tiqadi. Kalau munafik amali seperti kalian Nah, kalau munafik amali ya memperbanyak sedekah saja. Siapa tahu dengan sedekah kita nanti membuat kemunafikan kita dihilangkan oleh Allah, menjadi kita betul-betul beriman. Di samping itu, untuk mengikis munafik-munafik amal itu dengan apa? Perbanyak ibadah-ibadah mahdoh. Dengan akhir zaman itu ibadah mahdoh makin banyak ditinggalkan, tapi ibadah sing ghairu mahdoh gencar. Akikoh gencar, sedekah gencar, bansos gencar, korban gencar, haji gencar. Pokoknya sing bangsa-bangsa bondo itu menaikkan level seseorang itu ya gencar. Makanya disebut ghairu mahdoh. Ayo ghairu mahdoh kita kerjakan, tapi jangan lupa ibadah mahdoh kedua dikerjakan. Yang membuat mereka sedekahnya ditolak karena mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas, dan mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan karih. Makanya sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Jadi sebisa mungkin kita harus abidun. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Walaupun ini dawuhe tengene Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ini juga hukumnya juga untuk kita semua. Muhammad, jangan mengherankan kepadamu harta-harta mereka. Sampeyan iku karo wong-wong munafik. Aja gawok nek wong munafik iku sugih. Mulane aneh, Mas Taib kemarin tanya, kenapa saya yang soleh, ibadah duha tidak pernah terlewat, puasa Senin Kemis terus genjot, sedekah saya lakukan, tapi kok masih miskin. Sedangkan orang-orang itu yang nggak soleh-soleh amat, bahkan kadang-kadang fasik, hartanya semakin melimpah. Ini sudah ada ayatnya. Fala tu'jibka amwaluhum. Kalian jangan heran melihat kekayaan orang-orang munafik itu. Harta-harta orang munafik itu banyak. Wala auladuhum. Dan jangan heran dengan anak-anak mereka. Anak bimakna al-quwah, ya, bimakna kekuatan mereka. Karena dulu orang banyak anak laki-laki itu berarti kekuatan mereka semakin besar. Sekarang sama,
Sekarang yang paling kuat adalah orang yang punya apa? Kekuasaan. Kalian jangan heran melihat orang-orang yang fasik itu hartanya melimpah, kekuasaan yang cepat tinggi, jabatan itu cepat set sing rapatek soleh, sing soleh itu yuk, sing soleh nenggon ae. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai harta-harta kekayaan orang munafik itu menyilaukanmu, membuatmu heran. Wala auladuhum, dan anak-anak kekuatan mereka membuatmu heran. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah menghendaki mereka dengan harta dan kekuatan mereka untuk menyiksa mereka. Fil hayatid dunya, ini belum di akhirat. Di dunia yang sudah disiksa. Kok bisa tuh Ali? Hah? Hidupnya kan makmur kok disiksa. Prasamu yuk. Prasamu. Ketoke. Mereka ikut dengannya payah. Karena mengejar lagi dan tidak ada kepuasan. Orang yang gila harta seperti orang munafik ini, orang yang gila kedudukan seperti orang munafik itu ibaratnya seperti makan kuaci, Mas. Mangane perasane warak entek sak-sak. Satu sak dihabiskan kuaci, mimel perasane engko seger-seger, ternyata habis satu sak bededek wetenge. Kembung wetenge. Iya. Orang di dunia, orang munafik seperti ini itu sudah resah. Masya Allah, depresi loh. Pejabat-pejabat yang fasik itu depresi. Orang yang punya harta banyak, yang tidak beriman, yang tidak soleh itu depresi, berat depresinya itu. Makanya ada yang kecanduan narkoba. Bahkan istrinya simpanannya banyak di Bogor itu buahnya. Kok inggih piye? Maksudnya di puncak, bukan di anu ya, di puncak itu banyak. Tapi yo halal atau haram itu? apa nih? Halal atau haram? Ya mbok. Haram. Ya itulah. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Orang beriman tidak boleh silau dengan kekayaan. Orang-orang munafik, orang kafir, dengan kekuatan mereka tidak boleh silau. Kebenaran harus tetap disampaikan. Allah menghendaki mereka seperti itu untuk mereka disiksa. Di dunia ini tersiksa mereka. Mulane ciri Mas Taib iku kudu duwe arah hidup yang jelas. Orang itu bukan goal, nah goal beda. Iya, arah hidup tujuan yang jelas itu maksudnya apa? Kamu hidup itu untuk apa? Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Bukan menumpuk kekayaan, bukan meninggikan jabatan. Jabatan tinggi boleh tapi konteksnya ibadah. Kaya juga boleh tapi konteksnya ibadah. Karena orang sekali salah tujuan, ini ciri diarani setir. Disingset ben ora mluntir. Iku jenenge ilmu otak-atik matuk. Pemerintahan Parsahid. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Makanya kadang-kadang kekayaan itu menjadi ujian untuk kita, menjadi fitnah bagi kita. Apakah dengan kekayaan itu kita masih bisa beribadah atau justru Allah ingin menyiksa kita dengan harta itu? Jadi jangan sangka orang-orang kafir hartanya banyak, orang-orang munafik hartanya banyak, kemudian mereka kok enak yo hartanya banyak. Jangan kira seperti itu. Bisa jadi orang yang munafik hartanya banyak, orang kafir hartanya banyak itu mereka disiksa oleh Allah. Pikirannya resah, keluarganya resah, hatinya resah, jiwanya gersang, hatinya sempit, kehidupannya sempit. Jadi kalau Pak Amir kemarin menceritakan di lingkaran dosa, lingkaran setan. Jadi kalau Allah sudah membenci kita, kita hidup di lingkaran setan, ke kiri dosa, ke kanan dosa, ke atas dosa, ke bawah dosa terus. Karena memang lingkarannya sudah lingkaran setan. Ngajukan proposal, minta prosentase. Ini tak bangun masjidnya, tapi 30% masuk kita.
Kena nah. Sudah. Ya oke, tapi anu ini wah banyak. Ini namanya lingkaran setan. Orang kalau seperti itu nggak bisa lepas. Makanya jangan kalian kagum dengan harta kekayaan mereka, dengan kekuasaan mereka, dengan anak-anak mereka. Mereka hanya dikehendaki Allah untuk disiksa dengan harta itu di kehidupan dunia ini. Wa tazhaqu anfusuhum, dan mereka sulit mengeluarkan diri mereka dari untuk keluar dari kemunafikan, sangat sulit. Ini yang saya ceritakan di lingkaran setan tadi. Kita masuk di lingkaran setan itu ketika ingin keluar itu sulitnya minta ampun. Wahum kafirun, dan akhirnya mereka tetap dalam keadaan kekafirannya. Mulane beruntung ya kita di lingkungan orang-orang soleh. Jadi apeh maksiat ya saru diwasi wong. Masa taib cah santri senior ngalor ngidul nggawa kitab. Masa kok begitu lingkungan soleh, lingkaran kesolehan, lingkaran malaikat, kita keluar dari situ untuk maksiat ya sulit. Tapi ketika orang sudah berada di lingkaran setan, itu mau keluar juga sulit. Butuh himmah yang kuat. Himmah yang kuat. Butuh keyakinan dan kekuatan yang kuat untuk bisa keluar dari lingkaran setan itu. Kalau nggak percaya ya pecandu-pecandu narkoba itu kalau cerita itu bisa 1 bulan 2 bulan ketemu temannya lagi balik lagi. Makanya 3 hal itu, temanmu diperbarui, kehidupanmu diperbarui, gurumu diperbarui, bacaan-bacaan diperbarui. Pun kita lanjutkan. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Wa yahlifuna, lan padha sumpah sapa munafikin. Wong-wong munafik padha sumpah billahi demi Allah. Innahum stuhne munafikin iku lamingkum. Setengah saking golongan sira kabeh. Wa ma hum lan ora ana utawi munafikun iku mingkum saking sira kabeh walakinnahum tetapine munafikin iku kaum yafraquna kang padha wedi kabeh sapa kaum. Lau yajiduna lamun ta padha nemu sapa kaum maljaan ing panggonan ngungsi au magharatin uta pira-pira guwa au muddakhalan uta panggonan delik lawal lau mongko yakti padha ngungsi sapa munafikin wahum hale utaimun ilaihi maring malja wahum hale utai munafikin iku yajmahuna padha gagenan utawa rerikatan sapa munafikin. Yang pertama, orang munafik, tapi munafik yang apa? I'tiqadi. Jadi munafik ada 2. Yang pertama munafik i'tiqadi, yang kedua munafik amali. Kalau zaman Rasulullah yang dicap kafir ini adalah munafik i'tiqadi. Memang di hatinya tidak iman sama Allah, tidak percaya sama Rasulullah. Orang-orang munafik i'tiqadi itu berinfak walaupun taat, walaupun terpaksa, infaknya ditolak oleh Allah. Mereka sebenarnya tidak mempercayai kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mengerjakan sholat ya malas, ketika mengerjakan infak ya karena terpaksa. Berarti kita dari ayat ini jangan sampai kita menjadi mereka. Ya ketika mendengar seruan sholat ya kita bergegas, ketika infak jangan menunggu terpaksa. Kemudian ayat yang selanjutnya yang 54 surat At-Taubah, kalian jangan kagum dengan kekayaan mereka. Berarti orang munafik juga berhak kaya dengan kekuasaan mereka, dengan anak-anak mereka. Berarti yang mudah jadi penguasa itu ya orang-orang munafik. Seoleh itu, nah kemarin ada salah satu calon bupati, seandainya dia itu
nggak terlalu soleh itu mudah jadi. Nah, kalau nggak terlalu soleh tambah mudah jadi. Piye terusan. Tapi syarat untuk jadi pemimpin di negara kita itu ya aja soleh teman-teman ciri koncoku iku. Oh ternyata sulit ya. Nah kalian jangan kaget dengan kekayaan orang munafik, dengan kekuasaan orang munafik. Mereka diberi kekuasaan, mereka diberi kekayaan, hanya Allah menginginkan mereka untuk disiksa dengannya di dunia ini. Dan mereka ketika ingin keluar pun sulit, dan akhirnya mereka menetapi mati dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah. Sekarang, wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Mereka bersumpah orang-orang munafik itu, demi Allah mereka bagian dari kalian. Mereka bersumpah kita ini mukminin, mereka bersumpah kita ini muslimin. Tapi mereka enggak berangkat ke Tabuk. Wa ma hum minkum. Orang-orang mereka itu bukan dari kalian, walakinnahum qaumun yafraqun, tetapi mereka itu orang-orang kaum yang tercerai-berai atau orang yang takut. Mereka sehingga tidak mau pergi untuk perang apa ini? Perang Tabuk. Dengan berbagai alasan. Dan Rasulullah membenarkan alasan mereka karena Rasulullah itu ijtihad. Saat itu yang digunakan ijtihad pribadi Rasulullah, baru Rasulullah dipaidu karo Gusti Allah dengan ayatnya. Karena alasannya juga masuk akal sekali. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Ini jangan sampai kita menjadi yang ini ya. Seandainya orang-orang munafik itu ada tempat untuk mengungsi, ada gua, ada tempat untuk bersembunyi, maka mereka akan bersembunyi dengan cepat. Jadi gini, ada golongan mukminin, kafirin. Dua orang ini saling berperang. Kalau kamu membela orang kafir, berarti memerangi orang mukmin. Kalau kalian membela orang mukmin, berarti memerangi orang kafir. Tapi saat itu siapa yang selalu diunggulkan? Orang mukmin. Sehingga orang munafik ini gabungnya sama orang mukmin karena apa? Lebih menguntungkan kehidupannya, masih bisa bertahan hidup, menguntungkan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan meminta ghanimah kepada Rasulullah. Makanya wong nek mbeloi model ngeten iki. Seandainya dia bisa keluar dari keduanya, ndelik neng-leng, ya keluar mereka. Dia ikut kafir dibunuh orang mukmin, dia ikut mukmin dibunuh orang kafir. Tapi kemungkinan perang selalu menang orang mukmin. Makanya dia ikutnya orang mukmin karena menguntungkan. Jadi nek kowe dadi Bilal perkara sekedar menguntungkan. Dapat kehormatan, dapat nama baik. Nah, itu bahaya. Jadi kiai mau pengen diceluk al mukarrom, sohibul karomah wal fadilah, yo. Sadar apa ya? Hah? Sadar apa? Kebahagiaan. Sohibul karomah yang mempunyai kehormatan, sohibul fadilah yang mempunyai keutamaan, sohibul sa'adah yang mempunyai kebahagiaan. Sohibul mujizat. Iku nabi. Ora mungkin. Nek Mas Taib ya sahibul maunah. Wah, berarti wali. Orang yang mempunyai maunah itu ditolong sama Allah. Jadi nek nabi ku mukjizat, nek wali maunah. Beda. Nek nabi mukjizat, nek Mas Taib jenenge apa? Maunah. Dia wali saka jalur bojone cerewet. Perkara nyipi manuk emprit. Nek kiai napa? Ya padha wae to, mauna. Ayo lumayan to. Jadi lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Jadi mereka itu gabung dengan orang mukmin tujuannya untuk agar mereka masih hidup. Agar mereka mendapatkan ghanimah. Nah ini kaya sing tim-tim pendidikan kaya Pak Pran iki ya kudu hati-hati. Ngeteko sekolahan ya kudu hati-hati. Piye? Aja kedung sangan, aja kedung sangan.
niat khidmah, niat mengabdi kepada Allah, niat mengabdi kepada pendidikan. Jangan sampai pendidikan itu dijadikan lahan industri. Jadikan lahan industri ya sumber hisapnya ya gede. Ya sama halnya kita mencari penghidupan di situ. Makanya kenapa kiai-kiai salaf? Sampai lihat pondoknya ulama-ulama salaf, pondoknya megah-megah, tapi omahe yo cilik-cilik model ini, cilik-cilik. Iya. Iya. Iya, jangan sampai rumahnya lebih mewah daripada pondoknya. Lihat pondok-pondok besar semuanya kiainya sederhana biasa. Karena jangan sampai kekayaan itu menjadikan hisab kita terlalu berat. Ya kita mirip-mirip orang munafik kalau seperti itu. Orang munafik itu mereka ingin diakui sampai bersumpah atas nama Allah yahlifuna billahi innahum laminkum. Agar mendapatkan hidup yang layak, agar mendapatkan ghanimah. Tapi kalau Allah lau yajidu nama ja'an aw magharatin aw muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Seandainya mereka menemukan tempat yang layak, penghidupan yang layak, tempat yang bersembunyi yang layak, mereka akan keluar dengan cepat. Makanya kan banyak cerita-cerita ketika tertangkap, ada orang mukmin berperang tertangkap di daerah kafir. Kemudian kalau kamu keluar tak kasih jabatan menteri. Tidak, saya lebih baik mati dalam jalannya Allah, dibunuh. Yang kedua, tidak. Akhirnya yang ketiga, saya siap jadi menteri. Walah. Kamu harus kalau jadi menteri syaratnya bunuh teman kamu. Akhirnya dibunuh temannya demi jabatan itu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Kamu sungguh tega membunuh temanmu. Nanti kalau kamu jadi pejabat di sini, kamu akan melakukan hal yang sama, dibunuh. Jadi yang dua dapat surga, yang satu dapat neraka. Itulah ujian keimanan kita. Kalian berjuang juga seperti itu. Kita akan diuji dengan hal-hal seperti itu. Kita ini Islam, itu karena betul-betul i'tiqadi, kita yakin bahwa kebenaran Islam itu, atau kita hidup di dalam Islam untuk mendapatkan sesuatu dalam Islam ini. Kalau orang munafik, dia ingin mendapat sesuatu dari Islam ini. Sehingga seandainya Islam itu tidak menguntungkan baginya, maka mereka cepat lari, wahum yajmahun, mereka akan cepat berlari meninggalkan Islam itu. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih. Wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Wa minhum lan iku tetep setengah sangking munafikin man utai wong yalzamu kang netepi sapa man utawa nek teng mriki dimanani nyacat sapa man ka ing sira fis sedekah ing dalam pembagian arta sedekah. Fa ini untuk mongko lamun to den paringi sapa man minha sangking sedekah radu mongko padha ridho sapa man. Wa illam yu'tau lan lamun ora den paringi sapa man minha saking sedekah idza hum mongko utawi man ing dalem nalikane ora diparingi hum utawi man iku yaskhatuna padha sengit sapa man. Walau annahum lan lamun setuhune
Munafikin iku radu padha ridho sapa munafikin ma ing barang ata kang paring hum ing man sapa Allah Gusti Allah taala wa rasulan utusane Allah. Wa qaululan padha ngucap sapa munafikin hasbuna utawi kang nyukupi kita iku Allahu Allah. Sayuktina bakal maringi na ing kita sapa Allah Gusti Allah min fadli saking kanugrahane Allah. Wa rasuluhu lan nyukupi sapa rasuluhu utusane Allah inna astune kita ilallahi maring Allah iku rohibuna padha demen kabeh. Iki ucapane wong munafik. Wa minhum may yalmuzuka fis shadaqat. Sebagian mereka itu orang munafik itu ada yang menghinamu Muhammad, nyacat-nyacat di dalam pembagian sedekah. Jadi termasuk karakter orang munafik dik wau mulai munafik i'tiqadi tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati. Kemudian karakternya apa? Malas mengerjakan sholat, mengeluarkan sedekah dalam keadaan terpaksa. Terus lagi mereka itu mengambil posisi yang tepat untuk menguntungkan dia, itu munafik. Yang keempat, wa minhum mayyal mizuka fis shadaqat. Mereka Muhammad mencelamu di dalam urusan pembagian sedekah. Fa in utu minha radu. Ketika mereka dikasih mereka sangat ridho. Ketika mendapat bagian ridho. Wa ilam yu'tau minha idahum yaskhatun. Ketika mereka tidak mendapatkan pembagian sedekah itu mereka marah. Ada seperti ini. Kalau enggak dapat muring-muring bokong dituk-tukke. Nah, tapi aja arani kuwi munafik. Kok sing salah sampean. Sing perlu di anu sampean. Iki musuhe Nabi soalnya. Mulane ya kita itu sangat beruntung sekali kita hidup tidak zaman Nabi. Sekali kita melawan Nabi itu kafir. Sekali kita melawan Nabi itu kita munafik. Nek sampean tak perintah sedekah gak nurut perkara nganggep Pak Yai ini ya medhit. Nah, ora salah jan. Cek ora salah wong dudu nabi. Jadi aku ndarani munafik sampean niku gak oleh. Enggak bener. Ini nabi yang dilawan. Mulane beruntung kita hidup di zaman sekarang. Munafik ketoke ora sampai i'tiqadi. Cara munafik apa? Amali muga-muga disepuro kabeh Allahumma amin wis. Mulane tahun berapa Mas Taib muni? Aku kok urip zaman saiki ya Allah. Seandainya aku urip zaman Rasulullah, mesti ibadahku khusyuk melihat langsung kepribadian Nabi. Prasamu. Urip zaman Nabi kowe ya munafik. Hah? Berat urip zaman Kanjeng Nabi kok berat. Kanjeng Nabi ku minoritas. Dikelilingi du'afaul fuqara wal masakin. Yo, fitnahnya besar. Ini orang-orang munafik, mereka itu mencela Rasulullah dalam pembagian ghanimah. Ini kurang ini ya. Siapa yang baginya lebih baik daripada Allah dan Rasulnya? Mane nek eneng wong model piye selama kita yang lakukan benar ya kerjakan saja. Cara menghadapi orang munafik itu gampang. Kalau kalian dihidup di lingkungan yang rewel, imam-imam masjid, imam musola ini hidung lingkungan ini sama rewel. Jangan lakoni ngene, jangan lakoni ngene. Yo lakoni ilmu sepur. Ilmu sepur itu apa? Ya kalau ketinggalan ya ditinggal, kalau menghalang ya ditabrak. Gampang. Itu ilmu. Sama terapang. Ya ini kayak iso ngeterapno nggo ilmumu dhewe kok. Ngalang-alangi disingkrehno. Ini gak ngono gak wali deh. Iya. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Lah ya wis roh kabeh ngono. Senior kok. Senior muni akikoh dadi hakikoh. Oke, ini orang-orang munafik.
Wa illam yu'tau minha idam hum yaskhatun. Orang munafik ketika tidak mendapatkan bagian ghanimah, mereka ini marah. Maka ada ketika Rasulullah itu membagikan ghanimah, ada orang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ada orang yang bernama siapa? Dzul Khuwaisirah. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, berlakulah adil." Tadi Kanjeng Nabi ketika bagi ghanimah, Dzul Khuwaisirah munine, "Ya Rasulullah, berlakulah apa? Adil." Kanjeng Nabi dikongkon adil. Kanjeng Nabi dituntun karo Gusti Allah langsung dikongkon apa? Adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah. Hati-hati, jenekno anak. Tak wedine mboten niku Pak Yai. Piye? Wedine nuturi kiai. Ora, nuturi kiai ora nyebabno munafik. Iki Kanjeng Nabi dituduh enggak adil. Ini Dzul Khuwaisirah. Namanya siapa orang ini? Dzul Khuwaisirah. Itu angel semang kali. Ya apa? Jadi orang itu gantung siapa yang difani. Kalau sing difani Kanjeng Nabi namanya Muhammad. Abdurrahman, Abdurrahim, Utsman bin Affan. Taib dulu itu anaknya namanya Erik Estrada. Wah. Iya. Dia itu penggemarnya Jeep Katana zaman itu. Mulane anaknya dijenengan siapa? Erik Estrada. Kemudian beliau hijrah, anaknya diganti Erik Hidayatullah. Lah aku ngerti iki kok jangan-jangan anak sing ketiga dijenakno Dzul Khuwaisirah. Padahal Dzul Khuwaisirah mau diancam. Ya Rasulullah, bersikaplah adil. Umar bin Khattab melihat orang seperti itu langsung berdiri. Ya Rasulullah, aku minta izin kepadamu. Apa? Aku bunuh, penggal kepalanya. Ada orang tidak percaya pada Rasulullah, tak penggal kepalanya. Jangan sampai dalam sejarah orang yang iltizam fil Islam, orang yang menetapi Islam dibunuh oleh sesama orang Islam. Jangan sampai. Itu padahal orang munafik zaman Rasulullah tidak dibunuh. Nah sekarang tek sesama bangsa Indonesia podo Islamnya halal darahnya, itu berarti enggak ada sanad yang jelas. Orang yang nyata-nyata ikdil ya Rasulullah itu mau dibunuh sama Umar bin Khattab, dilarang oleh Rasulullah. Padahal ini sudah munafiknya langsung jalur langit ini. Tidak kalian saling mencurigai sesama munafik. Tidak. Ini langsung jalur langit, dilarang oleh. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Kalau mereka mendapatkan harta ghanimah itu dan mereka ridho dengan apa yang Allah berikan dan Rasulnya, dan mereka mengatakan hasbunallah, kita telah dicukupi oleh Allah. Sayu'tinallahu min fadlihi, Allah akan memberikan kita dari anugerahnya. Wa rasuluh, dan Allah akan memberikan dan Rasulnya juga akan memberikan kepada kita. Inna ilallahi raghibun, sungguh kita ini kepada Allah orang-orang yang sangat mencintai. Iki omongan sapa iki? Wong munafik nek wayah oleh bagian. Dadi nek wong oleh bagian hasbunallah, alhamdulillah wis biasa kawit biyen. Iku apamu cak gatot iku. Aja dipadakno wong liya. Iku aja ndarani wong. Ngaji ku bukan untuk menyindir orang lain. Ngaji ku untuk nyindir awake dhewe. Nyindir tambah ngaji, wah iki cocok kanggo ngeneki kae. Oh enggak boleh. Ngaji tujuannya untuk Ngeneki. kok ngeneki awake dhewe. Heeh. Jadi ciri khas orang munafik ketika mendapatkan dia bersuka cita, ngelem-ngelem Allah dan Rasulnya. Ketika tidak mendapat, mereka justru menuntut Rasulullah. Menuntut Rasulullah. Ingat, ini bagiannya apa? Ini melawan Rasulullah, bukan melawan kiai lah ya. Jadi ketika Mas Taib ngunani aku ngene-ngene, dia tidak munafik. Karena kiai duwe salah. Tapi nek Nabi langsung dituntun karo Gusti Allah. Ini makanya munafik zaman Rasulullah itu ya munafiknya munafik tikoti. Kalau sekarang kita munafik amali, padha ngaku dhewe-dhewe. Munafik amal. Ya sing ora ngaku tambah nemen ya.
Oke, sekarang kita bahas zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu angin pestine utawi zakat sedekah. Iku lil fuqara'i tetep kedue pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin wal amil lan pira-pira wong kang amil wong kang padha mergawe alaiha ing atase nglakokaken zakat. Pengelola zakat. Wal mu'allafati lan wong kang den pupuk diru-dirudu apa kulubuhum pira-pira atine al wa fi riqabilan ing dalem budak akad cicilan wal gharimin lan pira-pira wong kang padha utang wa fi sabilillah lan ing dalem wong kang berjuang ing dalem dalane Allah wa benis sabilan wong kang netepi dalan Allah faridatan suwiji ketetepan fardu minallahi saking Allah taala. Wallahu ta'ala Allah iku alimun zat kang udaneni hakimun tur kang bijaksana. Ini yang setiap tahun diulas. Ini orang-orang 8 asnaf, 8 golongan yang menerima zakat. Kenapa ini dikatakan sedekah padahal lafadznya sedekah? Kenapa dikatakan zakat? Karena ada ayat dikatakan oh ini bukan sedekah sunnah, bukan sedekah tatawu, tapi zakat. Jadi gini, ada sedekah tatawu, ada sedekah jariyah, ada zakat, ada infak. Berarti ada berapa ini? 4 ya. Pertama sedekah tatawu, sedekah sunnah biasa. Kemudian ada sedekah jariyah, sin sedekatin jariyatin. Ya tak ulah wapal dalile saking gelekin dalil. Roy kuwi tok. Yang pertama sedekah tatawu, yang kedua sedekah jariyah, yang ketiga zakat, yang keempat infak. Nah, sedekah tatawu itu apa? Segala sedekah yang sifatnya sunnah. Dan ini tidak harus berupa maliyah. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik, ucapan yang benar. Senyum. Wa maghfiratun memaafkan. Itu lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan. Jadi sedekah tatawu itu apapun, tidak harus berupa harta. Lah, sedekah tatawu itu fungsinya apa? Daf'ul bala. Jadi dengan kita sering bersedekah tatawu, maka Allah memberikan kita terjauh dari bala. Kadang-kadang ada orang bertanya seperti ini. Baik mana Pak ini tak sumbangkan pondok sama tak buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Loh, ini beda. Kalau sedekah jariyah, ini sedekah yang untuk bangun pondok. Misalnya kita bangun pondok Al-Ghazali. Karena di sini sudah gak kuat santrinya, akhirnya kita buat lagi Al-Ghazali. Sekarang alhamdulillah sudah 4 gedung. Pondasinya sudah jadi, tinggal ngecor lantai atas. Nah, itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu fungsinya apa? Ketika kita di akhirat nanti, kita sudah di alam kubur, kita sudah meninggal, nanti sedekah jariyah mengalir terus selama masih ada orang yang nyantri, selama masih ada orang yang terus kita mendapatkan. Ini jenenge sedekah jariyah. Kalau sedekah tatawu untuk daf'il bala, kalau sedekah jariyah untuk celengan akhirat. Zakat ini kewajiban. Nah, ini pengusaha-pengusaha ini yang kadang-kadang sering infak tapi tidak zakat. Dia setiap bulan mengeluarkan, tapi nggak dihitung mengeluarkannya berapa, tapi zakat tidak dikeluarkan. Padahal dia wajib dan harus dihitung. Nah,
sedekah ini asnaf 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ini baik zakat fitrah atau zakat mal. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Dengan sedekah zakat ini tutahhiruhum biha, menyucikan hartanya dan mensucikan orangnya. Jadi sifatnya zakat, dia mensucikan hartanya dan mensucikan jiwa orangnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Nah, kemudian ada infak. Bedanya sedekah dengan tatawu dengan infak itu, kalau sedekah tatawu itu tidak harus berupa mal, tapi kalau infak itu berupa benda. Baik uang atau yang lain, namanya apa? Infak. Nah, siapa penerima zakat itu? Yang pertama fuqara. Ini tak terangkan dulu perbedaan di antara beberapa mazhab, beberapa ulama-ulama zaman dahulu. Jadi ada seperti Imam Syafi'i. Kalau zakat mal itu harus dibagi rata asnaf ini 6. Ini kan 8. Mengecualikan amil, mengecualikan amil, dan mengecualikan apa? Bukan. Yang pertama yang tidak otomatis mereka dapat amil. Kecuali amil itu pengelola zakat, Pak. Yang satunya itu apa ya? Kalau menurut Imam Syafi'i 6 golongan yang wajib bagi rata. Fuqara, masakin, otomatis yang amil itu sudah dapat, abilitas sudah dapat otomatis. Berarti selain itu 6 itu dibagi Syafi'iyah. Kemudian kalau mazhab yang lain cukup 1 orang. 1 orang atau 1 golongan? 1 golongan atau 1 orang. Kalau Imam Syafi'i, kalau dalam kitab-kitab Ashabus Syafi'iyah, asalnya 6, kemudian wajib 3 golongan. Jadi misalkan siapa yang sudah wajib zakat mal? Zakat mal itu wajib ketika sudah mencapai nisab 1 tahunnya. Nisabnya 73 gram emas. Kalau emas sekarang 1 juta berarti 73 juta. Yang dihitung apanya? Yang dihitung adalah inventory dan OCF-nya. Apa Mas Taib gak paham nih? Inventory itu barang dagangan yang ada. Jadi kaya Mas Taib sing di ban ya dihitung, bensin sing ning kono dihitung, solar sing ning kono dihitung, kabeh sing ning kono dihitung. Enggak. Kalau sudah jadi katana enggak. OCF yang dihitung. OCF itu operating cash flow-nya. Operating cash flow itu duit putarannya yang dibuat dagang itu. Uang putaran dan inventory dan barang yang dijual yang tersisa di itu. Kalau OCF dan inventory itu mencapai 73 juta hari ini, berarti dia sudah wajib zakat. Zakatnya ojo 25% Mas, 2,5%. Sak medit-medite. Jadi wong Islam sing medit zakatnya 2,5%. Rodok luman 5%, ya lumane 10%. Jadi ngitungnya kalau 73 juta zakatnya berapa? 73 bagi 10 berapa? 7.300.000. 7.300.000 dibagi 4 berapa? Iki lho sing pegawai bank. 1.700. Lah, langsung roh ya. Lah ya lho, pinter ngitung duit urung karuan duit. Jadi 73 juta zakatnya 1.700.000 sekian. Nah, itu kemudian iku nek wong medit lho ya, tak boleh itu orang bakhil. Orang Islam ya bakhil. Kalau tidak zakat yo walah parah ya. Kalau kita ya 10% lah ya, pengusaha itu ya 10%. Berarti kalau 73 berarti 7.300.000. Oke. Kemudian 7.300.000 itu diberikan kepada siapa? Kalau Imam Syafi'i diberikan salah satu 3 asnaf ini. Bisa fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya
uang untuk kebutuhannya, kebutuhan pokok. Itu fakir. Orang miskin punya pekerjaan tapi tidak tetap kurang untuk kebutuhan lumrahnya orang hidup. Berarti lumrahnya orang hidup UMR di Bojonegoro berapa? 2 juta. 2 juta berarti dia pekerjaannya hanya 500 700 ribu satu bulan. Oh, berarti itu dia kegolong apa? Miskin, kurang dari UMR. Nah, kalau bos Pertamini kan ya lebih-lebih itu sudah agnia. Sudah kaya. Kemudian ini yang ribut-ribut itu amil. Siapakah amil? Sekarang banyak orang itu mengatakan dia amil. Amil itu orang yang mengelola zakat, tapi yang mengangkat itu pemerintah. Yang mengangkat pemerintah, bukan yayasan. Yang mengangkat siapa? Pemerintah mengelola zakat itu. Kemudian zakat diwakilkan, dia digaji. Lah, di balik gajinya itu dia berhak mendapatkan bagian amilnya. Nah, kemudian walafati kubum, orang yang baru masuk Islam, orang yang Islamnya sangat lemah. Wafirikob, budak yang mempunyai cicilan, dengan cicil dia bisa merdeka. Kemudian wal gharimin, gharimin itu orang yang punya hutang untuk kebaikan. Misalkan Pak Pra ini orang kaya, masjid itu sedang bangun, dia ghaninya labil fulus, ghani kayanya tidak dengan uang tapi ghaninya bil kasab. Dia pegawai negeri, dia punya pekerjaan yang menjamin kehidupannya. Kemudian bangun masjid ini kalau saya nggak hutang nggak jadi nih. Kemudian dia hutang 300 juta, buar gajinya mau 1,5 juta. Lah dia terlilit untuk bangun masjid itu. Lah dia berhak menerima zakat. Kalau di kitab-kitab dicontohkan seperti itu. Bagaimana hutang untuk gaya hidup? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Itu fatwanya santri senior. Madhab Imam Tuhobruri. Oke. Kemudian perang. Ini mazhab perang. Kalau di beberapa kitab salaf itu mengatakan itu sabilil khairat, tapi dibantah oleh Imam Syafi'i nanti. Sabilil khairat itu pelaku kebaikan. Guru TPQ kayak Mas Taib ngurusi TPQ ini dia berhak kalau atas dasar sabilil khairat. Karena sekarang tidak ada sabilillah katanya. Ya muadzin. Tapi dibantah kalau Imam Syafi'i, kalau redaksinya sabilil khairat, sabilillah engkau namakan sabilil khairat, yo entek kabeh to wisan. Inna masodaqatu li fi sabilil khairat. Wis selesai to. Uang semua ini sabilil khairat. Makanya sabilillah ini hati-hati kita lah. Ya hati-hati saja, ikhtiar. Kalau kita katakan sabilillah itu sabilil khairat, jangan semua mendapat, yo nggak usah langsung wakeh, yo langsung nama sodaqatul lil sabilillah, wes selesai. Nggak ada yang 7 itu nggak ada, karena 7 bagian dari sabilil khairat. Wah maksudnya, sabilillah itu orang yang ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang musafir, orang yang berjalan di jalan Allah. Kalau sekarang yang paling cocok ya anak-anak pesantren, anak-anak kuliah yang bener Mas Dimas, orang kok kuliah pacaran yo kuliah sing golek tenan itu ya ibnu sabil. Faridatan minallah, itu semua kefarduan. Lah, sekarang begini, perbedaan antar mazhab. Kalau Imam Syafi'i berarti kalau Pak Pra zakatnya 26 juta satu tahun misalkan. Mas Kofik ya, Mas Kofik sebentar lagi insya Allah zakatnya 26 juta Mas Kofik. Berarti 26 juta berarti 260. Ringan Mas ya. Ringan, amin. 26 juta itu kalau Imam Syafi'i paling sedikit 3 golongan ini. Ambil 3 golongan. Ibnu Sabil sendiri, miskin sendiri, fakir sendiri, atau siapa sendiri, 26 juta dibagi 3 golongan ini, dibagi. Kalau menurut yang lain seperti Imam Hanafi itu cukup 1 orang. Dan mengasihkan 1 golongan atau 1 orang saja ini, tahun depan kita sudah mengentas kemiskinan 1 orang miskin. Tahun depan dia sudah kaya. Ini cara sampean seneng pendapat Imam Syafi'i atau Imam Hanafi? Lah iki santri senior roh deh.
Kenapa Imam Syafi'i berpendapat ya nggak bisa 26 juta ini dikasihkan satu orang miskin. Kalau dia mentalnya mental miskin, karakternya karakter miskin, tahun depan sekarang dia kaya, tahun depan miskin lagi. Makanya Imam Syafi'i nggak dibagi saja, dibagi. Karena apa? Sebagaimana ayat yang saya terangkan tadi. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Aku jadikan kalian itu, sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu sebagai ujian. Apakah kalian mampu bersabar? Artinya apa? Allah menciptakan orang yang bermental miskin, berkarakter miskin seperti ini, ya ujian untuk kita, untuk selalu kita kasih. Jangan harapkan mereka menjadi kaya. Kalau kalian harapkan kaya, bok kayak saiki 26 juta tahun ngarep ya cek melarat mana? Karena mentalnya mental miskin, nggak bisa nabung dia itu. Punya 26 juta ya bingung tuh konopo ngono. Habis. Nah, orang yang bermental kaya kan mentalnya seperti ini. Punya uang 10 juta, ini saya bisa jual apa dengan 10 juta ini? Sehingga menjadi 100 juta, itu mentalnya orang kaya. Mentalnya orang miskin punya 100 juta ini beli apa? Yang cepat habis. Paham ya? Yang jelas karena kita Syafi'iyah ya sudahlah, semoga kita memberikan mustahik zakat ini ke tempat yang tepat, ketiga golongan. Nah, ada pertanyaan dari ini sudah ya. Jadi nanti kalau bahas ayat-ayat munafik kita seperti tercabik ya. Berarti yang ambil tadi penjelasannya harus dianggap pemerintah. Iya. Kalau dalam keterangan kitab-kitab salaf itu ya amil itu diangkat oleh pemerintah. Resmi pemerintah. Kalau pemerintah nggak ngangkat berarti legalitas pemerintah itu seperti apa? Mungkin seperti akta notaris, seperti apa itu sebagai SK pengangkatan bahwa dia betul-betul sebagai amil. Tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Cak Gatot Dewi ning musola. Panitia amil zakat, yang ngangkat kamu siapa? Ora waras. Jadi amil itu harus ada SK, harus ada pengangkatan, harus ada struktural yang jelas. Tidak mudah mengatakan saya adalah amil. Amil itu begini. Amil itu tiap hari dia kerja untuk menyalurkan infak sedekah atau menarik dari orang-orang kaya untuk mendapatkan infak sedekah kemudian dibagikan. Dari situ dia digaji oleh pemerintah. Setelah itu ketika pembagian zakat 1 tahun dia dapat persentase dari pembagian itu, dia dapat sebagaimana dapatnya orang yang dikasih saat itu berapa. Paham nggih? Oke. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.